Halo teman-teman, kita bertemu lagi bersama dengan saya Awen di Awen Channel. Seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya, kali ini saya akan melanjutkan kembali perjalanan saya untuk keliling-keliling di sekitar kota Tabanan. Selepas dari Taman Makam Pahlawan Pancakatirta tadi, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mulai masuk ke dalam pusat kota Tabanan. Dan untuk teman-teman yang ingin tahu bagaimana situasi dan kondisi di Taman Makam Pahlawan Pancakatirta, teman-teman bisa langsung tonton di video saya sebelumnya. Kota Tabanan ini sendiri masuk di dalam area Kecamatan Tabanan, dan luas dari Kecamatan Tabanan sendiri kurang lebih sekitar 51,40 km persegi. Untuk situasi jalan sendiri terlihat tampak ramai, tapi tidak sampai terlihat adanya kemacetan. Kota ini benar-benar membuat saya menjadi bernostalgia, karena di kota inilah saya menghabiskan masa-masa sekolah saya dulu. Dan sebentar lagi, saya akan memasuki Jalan Gajah Mada yang terletak di kota ini. Jalan Gajah Mada ini adalah jalan satu arah, jadi kalau kita mau balik ke arah Denpasar, kita bisa memutari kota ini terlebih dahulu. Untuk gedung pertokoannya sendiri sudah mulai terlihat, dan tampak di sebelah kiri saya tadi ada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tabanan. Ada berbagai macam toko di sekitar Jalan Gajah Mada ini, dan di sisi utara dari pertokoan ini juga terdapat sebuah pasar yang menjual berbagai macam aneka kebutuhan pokok. Di area Jalan Gajah Mada ini, biasanya dari sore hingga pada malam hari terdapat sebuah pasar malam, atau biasanya dikenal dengan Pasar Senggol. Di dalam pasar ini banyak menjual berbagai macam aneka kuliner, pakaian, dan juga tempat mainan anak. Nah teman-teman, di depan tampak ada sebuah patung resi muka. Jika kita ke arah kanan dari patung ini, kita bisa putar balik untuk ke arah Denpasar. Dan jika kita pergi ke arah kiri tadi, kita bisa langsung tembus ke jalan bypass Insinyur Soekarno Kediri. Untuk sekedar informasi bagi teman-teman yang suka ngopi, di sini juga terdapat sebuah warung kopi yang terkenal sejak lama, yaitu warung kopi Abu Talib. Kopi di sini memang rasanya enak, sehingga banyak orang yang datang untuk nongkrong sambil menikmati kopi ditemani oleh jajanan yang tersedia di warung ini. Sekarang ini saya sudah ada di Jalan Kasuari teman-teman, dan saya akan mencoba berputar ke arah Denpasar melewati jalan ini. Di sebelah kanan saya ini tampak ada sebuah jalan teman-teman. Kalau kita melewati jalan tersebut, kita akan masuk ke sebuah area gedung kesenian yang disebut dengan Gedung Kesenian Iketut Mario. Berhubung saya mau keliling kota Tabanan, saya akan berjalan lurus menyusuri Jalan Kasuari ini. Setelah menyusuri Jalan Kasuari tadi, akhirnya tampak sebuah persimpangan jalan. Kalau kita pergi ke arah kiri, kita akan mengarah ke Desa Penebel atau ke Desa Wisata Jatiluwih. Sedangkan kalau kita ke arah kanan, kita akan kembali ke pusat kota atau ke arah Denpasar. Dan saat ini saya sudah ada di Jalan Gunung Agung Tabanan. Di penghujung jalan ini ada sebuah taman kota, biasanya disebut dengan Taman Kota Tabanan atau Taman Bung Karno. Taman Kota Tabanan atau Taman Bung Karno ini terlihat begitu indah. Rumput yang hijau serta panggung yang megah turut serta menghiasi taman kota ini. Tidak lupa, taman ini juga difasilitasi dengan jogging track, sehingga menarik daya pikat orang untuk berolahraga atau berjalan-jalan santai di taman ini. Tepat di seberang Taman Kota Tabanan, terdapat sebuah gedung kesenian seperti yang saya sampaikan tadi.
yaitu Gedung Kesenian I Ketut Mario. Gedung I Ketut Mario dibangun dengan tujuan untuk menjaga kelestarian berbagai kebudayaan dan adat istiadat Bali. Gedung ini dibangun oleh pemerintah Kabupaten Tabanan sebagai tanda penghormatan kepada jasa-jasa seniman kenamaan yang berasal dari Tabanan, yaitu I Ketut Mario. Selepas dari Gedung I Ketut Mario tadi, kini saya akan kembali lagi untuk melanjutkan perjalanan saya. Dan kali ini saya kembali lagi masuk ke dalam pusat kota Tabanan. Dan di sebelah kanan saya ini adalah Pasar Tabanan, salah satu pasar tradisional yang ada di pusat kota Tabanan. Kompleks pertokoan yang ada di Jalan Gajah Mada ini kembali terlihat, dan akhirnya saya kembali lagi melewati pusat kota ini. Seingat saya dulu di pusat kota ini terdapat gedung bioskopnya. Saya ingat, sewaktu masih kecil saya pernah diajak nonton bioskop oleh ibu saya di kota ini. Tidak hanya gedung bioskop, ada beberapa teman saya dulu rela jauh-jauh pergi ke pusat kota ini hanya untuk bermain video game dingdong. Di zaman itu, kalau mau main game dingdong harus naik angkutan umum terlebih dahulu dan menunggu liburan hari raya supaya mendapatkan uang saku yang lebih. Jadi, setelah mendapatkan uang saku, langsung janjian dengan teman-teman naik angkutan umum dan berangkat untuk bermain video game dingdong atau bermain permainan yang lainnya. Nah teman-teman, sekarang ini saya ada di daerah desa Daupaken, Tabanan. Letak dari desa ini berada di sebelah barat pusat kota Tabanan. Di depan tampak ada sebuah patung Dewa Ganesha. Jika kita melewati jalan yang lurus itu, kita bisa kembali ke arah pusat kota Tabanan lewat jalur selatan. Di jalur ini pula kita juga bisa pergi menuju ke sebuah pasar yang menjual berbagai macam pakaian bekas layak pakai. Pasar ini sering dikenal dengan nama Pasar Kodok Tabanan. Untuk belanja di Pasar Kodok Tabanan ini, kita juga harus pintar-pintar untuk memilih pakaian yang akan kita beli. Sedangkan untuk harga yang dijual juga cukup terjangkau. Nah, untuk di depan ini terlihat ada sebuah pasar tradisional, yaitu Pasar Dovpala. Pasar ini terlihat cukup ramai. Terlihat ada beberapa pedagang yang berjualan hingga ke area depan pasar ini. Di sebelah kanan saya juga ada berbagai macam toko yang menjual aneka buah-buahan serta aneka sayur-sayuran. Setelah melewati Pasar Dovpala tadi, kita akan menemui persimpangan jalan. Jika kita ke arah kanan, kita akan berputar lagi menuju arah pusat kota Tabanan. Sedangkan bila kita ke arah kiri, kita akan menuju ke daerah Persiapan dan akan tembus langsung menuju ke Jalan Bypass Insinyur Soekarno. Saat ini saya sudah berada di daerah Persiapan Tabanan. Jalan di daerah ini mulai terlihat lebih lebar, dan untuk kondisi jalannya sendiri masih terlihat lebih baik. Di ujung tikungan ini ada salah satu kuliner favorit saya, yaitu warung nasi Menseduh. Dulunya, rumah makan ini ada dekat Pasar Dovpala. Karena peminat kuliner Menseduh ini sudah mulai banyak, akhirnya rumah makan Menseduh ini pindah ke daerah Persiapan ini. Bahkan vlogger makanan ternama seperti Next Carlos juga pernah mereview makanan Menseduh ini.
Nah teman-teman, sebentar lagi kita akan tiba di ujung daerah persiapan. Itu artinya video motovlog keliling Tabanan part 2 ini akan saya akhiri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video keliling Tabanan dari part 1 hingga part 2 ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video perjalanan saya selanjutnya. Salam AWM Channel dan keep explore.